Shalom saudaraku, kembali berjumpa dengan saya Susi dalam program Berjalan Bersamamu. Dan puji Tuhan, hari ini kita masuk dalam pelajaran yang ketiga. Saya memberikan judul Jalan yang Harus Kau Tempuh. Saudaraku, di dalam dunia ini ada begitu banyak jalan. Jalan mana yang harus kita lalui hingga kita bisa sampai kepada tujuan yang tepat. Dan kita akan belajar berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dalam Mazmur pasal 32 ayat yang ke-8, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Firman Tuhan mengatakan, mataku tertuju kepadamu. Saudaraku, Tuhan rindu mengajar kita, menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Dan bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa mata Tuhan itu tertuju kepada kita. Cuman harus kita memiliki kerendahan hati untuk kita bisa dibimbing dan diajar oleh Tuhan. Dalam Mazmur 25:9 mengatakan bahwa Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ketika kita rindu, Tuhan akan membimbing kita, mengajar kita, menunjukkan jalan yang benar. Tuhan mau kita harus memiliki kerendahan hati. Orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dia tidak bergantung kepada kekuatannya sendiri. Tidak bergantung kepada pengertiannya, akal budinya. Bahkan tidak bergantung kepada pengalamannya. Tidak bergantung kepada apapun yang dia punyai. Mari kita belajar untuk memiliki sifat, sikap kerendahan hati. Ada beberapa ciri orang-orang yang rendah hati. Yang pertama, orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang berani mengakui kesalahannya. Ketika kita mengakui dosa dan kesalahan kita, ini adalah hal yang sangat esensial, yang penting di mata Tuhan. Ya, dan kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Daud, bagaimana Daud ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia berani untuk mengakui dosanya. Meskipun ada banyak resiko yang harus dia tanggung. Ya. Ciri-ciri orang yang rendah hati adalah orang yang tidak egois, yang tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tapi dia juga belajar untuk melihat kepentingan orang lain. Orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang mau diajar, mau terus belajar, tidak pernah berhenti belajar. Ya, siap dibentuk, siap berubah. Orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang selalu mau dengar nasihat, bahkan mengejar nasihat, suka menerima saran, bahkan mungkin kritikan pun akan dia pertimbangkan. Saudaraku, Amsal 11 ayat 2b mengatakan bahwa tetapi hikmat ada pada orang-orang yang rendah hati. Ketika kita memiliki kerendahan hati, saudaraku, kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Kita akan semakin berkembang dan menjadi maju dan melakukan banyak pencapaian-pencapaian. Apakah kita sudah memiliki kerendahan hati, saudaraku? Ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, mari kita memiliki sikap kerendahan hati. Ya. Mari kita renungkan, saudaraku, saat ini dari ciri yang pertama sampai yang keempat, yang mana yang sulit untuk kita lakukan. Ya, kita bisa sharing dengan teman-teman di dalam sel dan di komunitas. Ya, apa tantangan yang kita hadapi? Mari, saudaraku, kita boleh sungguh-sungguh memiliki sikap kerendahan hati sehingga kita bisa terus berjalan bersama dengan Tuhan. Oke, saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.